Saudara, sepanjang hari ini secara khusus saya khotbah tentang kesetiaan. Di ibadah pertama tadi saya memberikan judul tentang hamba yang benar. Firman Tuhan berkata kalau Anda tidak benar dalam perkara kecil, maka Anda juga tidak akan benar dalam perkara besar. Itu sebabnya saya membagikan ada 4 area kesetiaan. Yang pertama adalah setia mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur dalam perumpamaan itu menggunakan mamon, dia itu mencuri uang tuannya untuk kepentingan pribadi, dengan kata dia mempergunakan mamon itu untuk kesenangan pribadi. Tapi waktu dia dipecat, dia itu berubah drastis. Kali ini dia menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Dalam hal ini adalah yang pertama, saya kasih nasihat kepada jemaat, gunakan mamon yang tidak jujur untuk membangun kerohanianmu. Gadis bijaksana itu membelanjakan uangnya, menggunakan uangnya untuk membeli minyak untuk membuat pelitanya, rohnya tetap menyala. Yang kedua, pakai mamon yang tidak jujur itu untuk sesuatu yang lebih tinggi nilainya, itu untuk membangun persahabatan. Mengikatlah persahabatan dan menggunakan mamon yang tidak jujur. Lalu yang kedua, saya bagikan tentang bagaimana kita setia terhadap milik orang lain. Di perspektif Tuhan, kalau kita itu kedapatan setia dengan harta atau milik orang lain, kita pasti jauh lebih setia kalau itu harta kita sendiri. Makanya ujiannya, apakah Anda setia kepada milik orang lain? Apakah Anda setia membangun visi Tuhan atau visi orang lain, visi perusahaan, visi gereja lokal? Karena kalau Anda setia sama visi orang lain, Tuhan akan membangun visimu. Kalau Anda setia sama harta orang lain, Tuhan akan memberikanmu harta sesungguhnya. Lalu setia kepada Tuhan itu apa? Saya jelaskan. Dan terakhir setia kepada pasangan. Ibadah kedua saya bagikan mengenai hamba yang setia. Saya bagikan ada 3 arti kata setia. Seringkali kita cuma tahu 1 arti kata setia. Padahal Tuhan itu ingin kita itu mengerti semua arti kata setia. Khotbah gak bisa diulang, saya berharap Anda bisa dengarkan. Di ibadah ketiga, saya bagikan tentang hamba yang jahat dan malas. Kenapa dia dikatakan jahat dan malas? Padahal hamba yang punya 1 talenta itu, yang pertama dia loyal loh. Dia gak pindah majikan, dia tetap setia pada tuannya. Yang kedua, dia itu dititipkan talenta, dijaga supaya gak dicuri orang. Kalau Anda dititipin barang orang lain, tolong jaga baik-baik. Itu berarti Anda bisa dipercaya, betul ya? Dan bahkan dia nggak mencuri talenta tuannya. 1 talenta itu 6.000 dinar, itu equals dengan 16 tahun orang bekerja. Kalau di US dollar kan itu lebih dari 1 juta dolar. Nggak dikorupsi sama sekali. Harusnya dia itu dipuji dong, hamba yang punya 1 talenta. Tapi kenapa dikatakan malas? Kenapa dikatakan dia itu jahat? Karena setia di mata Tuhan itu bukan hanya loyal, tapi juga produktif. Dia bukan hamba yang produktif, dia tidak menjalankan uangnya. Dan di ibadah ketiga saya bagikan ada 3 alasan mengapa dia itu seperti itu dan 3 konsekuensi kenapa dia seperti itu. Lalu di ibadah keempat, saya bagikan tentang hamba yang setia di dalam berbuah. Saya bagikan mengenai Ishak. Kenapa Ishak itu berbuah-buah hidupnya? Bukan hanya karena dia itu anaknya Abraham, tapi ada sesuatu yang dia lakukan. Makanya perkenanan Tuhan itu turun atas hidupnya. Walaupun masa kekeringan, masa kelaparan, tapi dia berbuah. Dia nabur, mendapatkan hasil 100 kali lipat, padahal itu lagi kekeringan. Dia gali sumur berbual-bual. Saya bagikan ada 3 prinsip bagaimana kita itu bisa setia kepada Tuhan dengan kita itu berbuah sekalipun di masa sulit atau masa sukar. Di ibadah terakhir ini saya memberikan judul hamba yang berpuas diri. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita buka di Lukas pasal 12, kita baca ayat 16 sampai 17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, konteks ayat ini itu berbicara mengenai kita itu harus kaya di hadapan Tuhan. Jangan kumpulkan harta hanya di dunia ini, tapi jadilah kaya di mata Tuhan. Perumpamaan ini sebetulnya konteksnya itu. Tapi yang saya hari ini mau bagikan adalah, coba perhatikan, orang kaya ini pokoknya kita nggak tahu asal usulnya gimana. Yang tidak dicatat Alkitab adalah bagaimana dia memulai usaha. Tahu-tahu dia sudah sukses. Tidak diceritakan bagaimana dia merintis usahanya sampai dia itu bisa berhasil dan kaya raya, mendapatkan hasil tanah yang begitu banyak. Tapi yang kita tahu adalah yang tertulis dalam Alkitab, ketika dia itu kaya, sukses, dia berpikir, apa yang aku harus perbuat? Ini yang aku akan perbuat. Aku akan buat gedung atau gudang lebih besar untuk menampung barang-barangku dan hasil tanahku. Lalu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Sekarang istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Yang tidak dikatakan Alkitab adalah orang kaya ini nggak ngomong begini, aku harus melakukan sesuatu, ini adalah tanggung jawabku, aku harus membuka lahan lebih luas, aku harus menabur lebih banyak. Yang dikatakan dia itu hanyalah, aku mau bangun gudang. Tidak dikatakan dia harus expand supaya dia mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi yang dia katakan adalah istirahat, santailah, bersenang-senanglah, makan dan minumlah. Nah, ini yang saya namakan berpuas diri. Katakan sama-sama berpuas diri. Bahasa Inggrisnya itu adalah complacency. Apa arti dari complacency? Complacency itu adalah rasa puas diri yang begitu besar sampai-sampai kita itu tidak merasa perlu untuk merubah keadaan atau melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Bahkan kita ini tidak sadar akan potensi bahaya atau kekurangan diri kita sendiri. Itu namanya complacency. Kita sudah nyaman, kita sudah puas. Nah, complacency itu berbahaya Bapak Ibu. Di dalam kerohanian, complacency itulah akar dari dosa. Complacency itu akarnya, buahnya adalah dosa. Beberapa di antara Anda, ada orang-orang yang terus hidup di dalam dosa. Karena dia sudah complacent dalam keadaannya. Dia enggan untuk mengkonfrontasi dosanya. Dia enggan untuk melakukan sesuatu untuk dealing dengan dosanya. Atau melakukan upaya untuk berhenti dari dosa. Yang ada adalah dia sudah nyaman. Tidak semua orang sakit itu mau sembuh. Pernah nggak saudara tahu, Yesus itu tanya sama orang lumpuh 38 tahun, maukah engkau sembuh? Saya dulu mikir, ini Tuhan ngapain pakai tanya lagi, ya udah tahu lah. Dia lumpuh ya pasti mau sembuh. Tapi ternyata itu make sense pertanyaan Yesus. Karena tidak semua orang sakit itu mau sembuh.
Karena apa? Kalau dia sembuh, ada beberapa orang sakit gak mau sembuh karena apa? Dia sudah nyaman, sudah puas dengan keadaannya. Karena kalau bagi orang lumpuh, kalau dia sembuh, gaya hidupnya harus berubah. Dia harus kerja. Sementara kalau dia tetap lumpuh, dia akan meminta-minta, dia hidup dari belas kasihan. Termasuk Bartimeus. Pengemis pada zaman itu, kalau orang itu buta, dia akan jadi pengemis. Bartimeus itu pengemis, karena dia buta. Satu kali dia teriak, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Dia teriak-teriak, akhirnya Tuhan berhenti, lalu Tuhan suruh murid-muridnya panggil dia. Murid-murid datang, Tuhan memanggilmu, datanglah. Waktu ketemu sama Yesus, Yesus tanya begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Loh Yesus, saya baca ayat itu, ngapain pakai tanya? Ya udah tahulah, dia buta ya pasti ingin melihat. Belum tentu saudara. Yesus tanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Belum tentu dia ingin melihat loh saudara. Bisa jadi dia ingin uang karena dia pengemis. Tuhan anak Daud kasihanilah aku, itu bukan karena dia mau sembuh. Jangan-jangan bisa jadi dia kepengen uang. Karena kalau dia sembuh, dia gak bisa lagi mengemis. Dia harus kerja. Nah beberapa orang itu sudah being complacent di dalam dosanya. Sehingga dia enggan untuk mengkonfrontasi. Atau dia enggan untuk membereskan dosanya. Dia enggan melakukan sesuatu untuk bisa lepas dari dosa. Makanya beberapa orang dia tetap dalam keadaannya terus hidup dalam dosa. Itu namanya being complacent. Di kitab Amos, di kitab Sefanya itu dikatakan ya dosa orang Israel itu being complacent. Mereka berkata damai sejahtera, aman, tapi itu rasa aman palsu di Sion. Karena mereka itu makmur, tapi mereka merasa bahwa Tuhan gak akan melakukan penghakiman apapun. Makanya nabi-nabi Tuhan berkata, gak ada rasa aman. Jangan percaya sama nabi-nabi yang berkata, gak ada malapetaka. Jangan ngomong nabi-nabi berkata, semuanya damai sejahtera, all is well. Jangan itu Tuhan gak mengutus. Ini pernyataan firman Tuhan. Nehemia, ya Yeskiel, Sefanya, semua ngomong akan penghakiman yang turun gara-gara orang Israel tidak bertobat dari dosa mereka. Mereka being complacent, ada rasa aman palsu. Mereka gak mau bereskan dosa. Komplasensi itu bukan hanya merugikan kerohanian, itu akar dari dosa. Tapi komplasensi itu juga merugikan banyak aspek di dalam pernikahan coba. Apa sih complacent, being complacent? Being complacent itu artinya begini loh, Anda nyaman sampai Anda tidak merasa perlu melakukan apa-apa lagi. Beberapa di antara Anda, suami dan istri, Anda tahu betul ada sesuatu yang gak beres dalam pernikahan saudara. Anda harus bicara. Ini itu ada gajah di meja, tapi Anda pura-pura seolah-olah gak ada gajah. Itu namanya being complacent. Kenapa Anda memilih untuk tidak membicarakannya? Untuk bicara heart to heart? Karena ada potensi ketika Anda bicara heart to heart, ada potensi gak nyaman, ada potensi ada air mata di dalamnya. Alih-alih membereskan Anda berbicara heart to heart, membereskan semua unfinished business, Anda memilih untuk, gak apa-apa sudah kita abaikan. Itu namanya being complacent. Bapak Ibu, Anda tahu ada sesuatu yang gak beres, tapi Anda do nothing. Itu namanya being complacent. Bukan hanya di pernikahan, di gereja juga sama. Bapak Ibu. Gereja yang complacent, yang di Alkitab yang katakan itu salah satu gereja yang ditegur Tuhan, gak ada pujiannya, itu adalah gereja Laodikia. Gereja Laodikia itu adalah the complacent church. Gereja yang sudah berpuas diri. Coba kita baca ayatnya ya. Anda masih bersama dengan saya, amin? Masih semangat? Coba kita baca sama-sama di Wahyu 3 ayat 14. Sampai ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, perhatikan, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi salep atau minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sampai sini aja. Saudara, kota Laodikia di Turki sekarang itu adalah kota yang makmur. Bahkan Laodikia ini dibangun oleh kaisar namanya Antiochus. Kota ini dibuat sebagai kado untuk istrinya. Anda bisa bayangkan. Kalau Anda ngasih kado kan paling nggak ngasih bunga, kasih pakaian. Ini ngasihnya kota, saudara. Jadi kota ini didesain dari awal sebagai kado. Jadi kita bisa tahu bahwa kota ini adalah kota yang dari awal didesain itu bagus. Makanya kota ini di abad ke berapa ya, 16 atau 81 saya lupa. Pernah terjadi gempa bumi, hancur semuanya. Tapi kota ini menolak bantuan dari manapun. Mereka bangun sendiri. Karena kota ini adalah kota yang kaya. Ada 3 penghasil utama dari kota Laodikia. Yang pertama adalah pakaian. Itu penghasil wool yang berwarna hitam keunguan. Yang kedua adalah dia penghasilkan kota kaya. Ini adalah pusat perdagangan. Yang ketiga, ilmu kedokteran di situ maju. Bahkan ada 2 dokter terkenal sampai wajahnya itu ditempelkan atau dijadikan mata uang. Dan 2 terobosan kesehatan yang dari kota ini adalah salep mata dan telinga. Makanya Tuhan itu ngomong, karena engkau gak tahu engkau miskin, buta, malang, telanjang, aku sarankan engkau beli, bayar harganya. Untuk membeli yang pertama, emas supaya engkau jadi kaya. Yang kedua, pakaian untuk menutupi ketelanjanganmu. Mereka itu produsen pakaian. Yang ketiga, salep untuk melumas matamu. Karena memang kota ini, kota perdagangan, kota kaya. Yang kedua, kota pakaian. Yang ketiga, kota pengobatan untuk salep mata. Nah, satu-satunya gereja yang tidak dipuji oleh Tuhan, itu adalah Laodikia. Gak ada pujiannya sama sekali. Beda sama Efesus. Efesus itu dicela tapi ada dipuji. Aku tahu pekerjaanmu, engkau telah bertekun, engkau begini, engkau begitu. Paling gak pelayanannya itu ada yang dipuji. Tapi Laodikia itu mengaku kaya secara rohani, tapi tidak ada satupun pelayanan mereka itu berdampak atau berguna. Kota Laodikia itu ada kota terdekat di sebelah kanan kirinya. Yang satu itu Hierapolis. Hierapolis itu terkenal dengan pemandian air panas untuk pengobatan. Sebelahnya itu Kolose, terkenal dengan airnya yang dingin dan segar untuk dikonsumsi. Sementara kota Laodikia, airnya itu menjijikan. Diminum, orang itu muntah. Makanya Yesus ngomong begini, alangkah baiknya engkau itu berguna. Engkau dingin kayak Kolose atau panas kayak Hierapolis. Tapi karena engkau suam-suam, airmu itu menjijikan, gak ada gunanya sama sekali. Diminum pun buat aku muntah, kata Tuhan. Jadi gereja ini ngaku kaya, tapi pelayanan mereka itu gak ada satupun dipuji sama Tuhan, gak berdampak sama sekali. Nah, gereja ini ngomong, aku kaya secara rohani. Aku gak butuh apa-apa dari Kristus. Aku telah memperkaya diriku, tapi Tuhan tegur. Ya, karena engkau tidak tahu. Nah, makanya komplasensi itu musuh yang menyelimat, musuh yang berbahaya yang menyelinap dalam kehidupan kita orang percaya. Kita itu bisa being complacent tapi gak sadar.
Sama seperti dosa kesombongan. Orang kalau lagi sombong itu nggak sadar kalau sombong. Pastor Fuji, saya itu rendah hati loh, saya itu suka memberi. Dia nggak sadar kalau dia lagi sombong. Betul nggak? Kita itu kalau lagi sombong, kita itu nggak sadar Bapak Ibu. Ya kita merendahkan diri tapi di atas Monas. Tapi nggak sadar. Nah komplasensi itu juga sama. Waktu Anda dengar khotbah tentang komplasensi, Anda langsung pasti berpikir, oh ini anggota CG ku yang satu ini komplesen dia ini. Nah kalau Anda tanya sama dia, waktu kemarin kamu dengar khotbahnya Pastor Fuji, dia berpikir Anda yang komplesen. Gak sadar, kita ini being komplesen. Makanya orang yang being komplesen atau berpuas diri, itu sulit dideteksi. Makanya Tuhan ngomong begini, karena engkau tidak tahu bahwa engkau malang, melarat, buta, telanjang. Katakan tidak tahu. Gak sadar saudara. Aku menyarankan untuk engkau membeli atau bayar harga. Beli emas yang dimurnikan supaya engkau kaya. Beli pakaian putih supaya menutup ketelanjanganmu. Dan beli salep mata supaya engkau dapat melihat keadaanmu sebenarnya. Bapak Ibu. Nah itu namanya the complacent church. Itu berbahaya sekali saudara. Nggak cuman gereja, organisasi, bisnis. Mereka itu tahu musuh terbesar dari organisasi atau korporasi atau dunia usaha itu adalah komplasensi. Tahu nggak? Kalau Anda lagi merintis usaha, yang kuat itu adalah sense of urgency. Perasaan mendesak untuk melakukan sesuatu dengan benar. Makanya orang kalau lagi perintisan bangun usaha, dia akan punya perasaan mendesak untuk apa? Capai goal, untuk lakukan sesuatu. Untuk ini, begitu, begini, dia akan gunakan segala cara. Dan konsekuensinya apa? Anda akan mengalami keberhasilan. Nah, tapi bahayanya adalah, begitu Anda mengalami kesuksesan, maka yang muncul itu bukan lagi perasaan sense of urgency, tapi perasaan puas diri. Dan begitu Anda hilang sense of urgency untuk doing something right, disitulah kemunduran atau penurunan terjadi. Coba Anda pernah tahu zaman dulu handphone itu mereknya apa yang terkenal? Nokia. Betul ya? Kita teks itu pakai satu tangan bisa. Itu nomor satu terus, gak ada inovasi. Nyaman, puas, gak ada sense of urgency untuk melakukan sesuatu yang baru. Lihatlah apa yang terjadi ketika BlackBerry muncul. BlackBerry keluar. Kali ini keypadnya itu ada di situ. Keypadnya, keyboardnya komputer itu ada di mana? Di handphone kita ditambah ada satu bola di tengah-tengahnya. Scroll ball-nya. Wah, dulu orang bangga pakai Nokia. Begitu zamannya BlackBerry, kalau pakai Nokia malu. Yang punya BlackBerry, wah. Lalu muncul satu aplikasi namanya BlackBerry Messenger. Itu kalau teks sama orang yang punya aplikasi yang sama nggak bayar. Kalau SMS bayar kena pulsa. Tiba-tiba Nokia almarhum. BlackBerry menanjak. Nah sampai titik sukses. Being complacent, nggak ada lagi inovasi. Guess what happened? Muncul generasi pertama iPhone. Ya, iPhone itu adalah inovasinya apa? Handphone isinya layar semua, nggak ada keypadnya. Casingnya itu layar semua. Betul atau betul? Kita dulu kan nggak terbiasa layar semua. Pertama kali iPhone kan Anda susah mencetnya. Karena apa? Dulu keypadnya ada di casing. Muncul generasi pertama iPhone tanpa ada keypadnya. Begitu iPhone muncul, BlackBerry lama-lama jadi almarhum. Makanya kalau bisnismu lagi sukses, hati-hati sama komplasensi. Gereja kalau lagi berkembang, GMI Surabaya Barat, whoever host pastornya, hati-hati. Musuh dari kesuksesan masa depan itu adalah sukses masa kini. Hati-hati loh saudara. Itu namanya being complacent. Nah, di area rohani itu juga sama. Komplasensi itu berbahaya sekali.
Itulah akar dari dosa. Itulah akar dari kemerosotan rohani. Buahnya itu, you name it, dosa, kemerosotan, gereja gak ada kuasanya, dan lain sebagainya. Kalau mau ditarik akarnya itu adalah rasa puas diri. Nah itulah sebabnya kita harus memerangi komplasensi. Katakan amin. Kita tidak boleh mentoleransi komplasensi ada dalam kehidupan dan kerohanian kita. Kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda business owner, ngomong sama timmu, kita nggak boleh toleransi komplasensi ada di tim kita. Anda harus memerangi karena saudara tidak mungkin bisa mengubah sesuatu yang Anda toleransi, sesuatu yang Anda izinkan. Halo, amin. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu, ada 3 poin dari firman Tuhan, ada 3 perintahnya Tuhan. Ini adalah perintah anti komplasensi yang Tuhan tuliskan dalam kitab Ibrani. Coba kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ayat 19 sampai 26. Ini adalah 3 perintah anti spiritual komplasensi. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu, nanti saudara perhatikan ya, setiap kata, ada kata marilah, itulah poinnya. Karena itu, yang pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama, poin dari melawan spiritual komplasensi atau rasa puas diri rohani. Yang pertama, Anda perlu mendekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Alkitab katakan dengan hati yang tulus. Katakan tulus. Saudara, Anda harus ambil tindakan untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan karena Anda cari berkatnya, tapi karena Anda mau kenal siapa pribadinya. Ada amin. Walaupun begitu, orang kalau punya kebutuhan, tetap carilah Tuhan. Anda sakit, carilah Tuhan. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, jangan cari Tuhan karena kebutuhan. Jangan hanya sampai di situ. Saya nggak mengatakan kalau orang sakit, nggak boleh cari Tuhan, nggak boleh cari mujizat. No, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Katakan amin. Tapi lebih dari itu, kita itu perlu memotivasi diri kita untuk mencari Tuhan. Bukan karena kesembuhan, bukan karena berkatnya. Tapi lebih dari itu, karena saudara ingin kenal pribadinya. Katakan amin. Saudara harus ambil tindakan untuk mendekat kepada Tuhan. Berarti kalau kita itu bisa mendekat, hati kita juga bisa menjauh. Firman Tuhan katakan orang Israel itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Hati kita itu bisa menjauh daripada Tuhan. Hati kita itu bisa punya kecondongan untuk menjauh. Parahnya ada orang Kristen itu jaga jarak sama Tuhan. Dia gak mau terlalu jauh dengan Tuhan karena takut gak diberkati. Tapi dia juga gak mau terlalu dekat sama Tuhan, karena kalau terlalu dekat, nanti ada banyak hal yang perlu dilepaskan. Jadi lebih baik kita jaga jarak aman. No. Saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus makin kenal Tuhan. Katakan amin. Karena orang yang kenal Tuhan, ketika dia taat itu bukan karena peraturan. Bukan karena gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau ketaatan kita itu karena sistem, karena aturan, tapi bukan karena pengenalan, berat saudara. Tapi kalau Anda kenal, Anda taat itu karena pengenalan, itu beda. Ada orang itu taat karena dia mengenal, tapi ada orang itu taat tapi karena apa saudara? Karena sistem, karena aturan. Tuhan ingin kita itu taat karena kita mengenal. Katakan amin.
Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada orang asing datang kepadamu, ngomong begini, kamu berikan uangmu 10 juta, 2 hari kemudian aku kembalikan 50 juta. Kira-kira Anda taat nggak untuk kasih uang Anda? Nggak mungkin Anda taat. Kenapa? Anda nggak kenal. Siapa lu? Aku nggak tahu kamu itu siapa. Jangan-jangan kamu penipu. Jangan-jangan memang kamu ini nggak punya uang. Tapi coba, kalau misalnya Anda ketemu sama Pastor Liang, Anda tahu kredibilitasnya. Pastor Liang ini nggak pernah bohong. Ya, Anda tahu betul Pastor Liang ini misalnya orang kaya. Memang di rekeningnya itu punya uang. Dan dia selalu tepati janji. Anda sudah kenal 20 tahun. Tiba-tiba Pak Liang ngomong begini, kasih uangmu 10 juta, besok aku ganti 50 juta. Kalau Anda kenal, Anda pasti langsung taat. Betul atau betul? Ada orang akrobatik, pasang tali di Niagara, nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain, Niagara Fall. Ya, siapa yang percaya aku bisa pulang pergi? Wah, semua orang percaya pulang pergi, bahkan naik sepeda, ya bahkan dia goreng di situ, gitu ya. Terus dia tanya lagi, aku lakukan sekali lagi. Siapa yang percaya bahwa aku bisa pulang balik dengan selamat? Semua orang percaya. Oke, kalau begitu, kalau semua yang percaya tadi, berani nggak kamu aku gendong kita ke sana? Siapa yang tadi ngomong percaya yang mau aku gendong? Tiba-tiba semua orang turunkan tangan. Loh, katanya kamu percaya bisa pulang pergi. Tiba-tiba ada seorang anak remaja angkat tangan. Wah, semua orang kaget. Dan benar dia digendong di pundaknya. Dia jalan akrobatik itu. Pulang pergi. Begitu sampai PP gitu ya. Sekarang yang jadi bintang bukan pemain akrobat itu, tapi anak remaja ini. Wartawan datang mewawancari dia, kok kamu berani digendong sama dia? Iya, karena aku percaya sama dia. Lu kok bisa kamu percaya? Iya, karena dia papaku. Tiap hari papaku itu latihan, aku selalu digendong. Aku kenal papaku. Kenal itu selalu buahnya ketaatan. Katakan amin. Makanya kejar satu hal, Bapak Ibu. Ini harus jadi target rohani kita. Kerjakan satu ini. Aku mau kenal Tuhan. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan itu bisa memberkatiku. Bukan karena Tuhan itu bisa menyembuhkan. Tapi lebih tinggi dari itu. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Karena aku kenal. Aku ingin kenal. Aku mau baca Alkitab. Aku mau berdoa bersaat teduh. Bukan supaya aku ini dapat berkat. Tapi lebih dari itu. Aku ingin mengenal siapa Tuhan dalam hidupku. Kalau Anda bisa mendekat Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara, orang yang berpuas diri, dia sudah nyaman. Dia nggak mau lebih, dia sudah puas dengan kerohaniannya. Dia merasa sudah paling kenal Tuhan. Makanya Pastor Philip kan sering khotbah, jangan SKSD sama Tuhan. Kalau Anda di mall, saudara, saya itu pernah satu kali saya di WA sama orang, Fuji, gimana kabarmu? Kamu masih ingat aku enggak? Aku temenmu, temen SMA-mu. Kamu masih ingat enggak? Aduh, sorry ya, saya coba lihat PP aku siapa ya? Nggak, sorry ya, aku sampai sungkan. Sorry ya, aku ini gampang pelupa, sorry ya. Namamu siapa? Dia sebut namanya. Aduh, sorry aku lupa, sorry ya, aku ini gampang lupa. Boleh enggak kamu kirim fotomu? Dia ini pria ya, cowok, bukan cewek. Dia kirim 2 gambar, 2 pria ada di meja makan. Di restoran itu. Coba tebak dia ngomong, aku yang mana? Lalu saya dengan pede, kamu yang ini ya? Salah bro, aduh, sorry aku lupa. Nah saudara, dia ngaku kenal saya, tapi aku gak kenal sama dia. Itu namanya gak kenal, saudara. Kalau Anda di mall, Anda nyapa sama orang, Budi, apa kabar, gimana? Terus Budinya, siapa ini? Itu berarti Anda cuma ngaku-ngaku kenal dia. Orang kalau kenal itu pasti bersambut. Anda ngaku kenal, yang satunya juga
ngaku kenal. Ada orang suka ngaku-ngaku kenal pejabat penting begini, kenal petinggi-petinggi GMS. Oh saya kenal ini. Saya kenal Pastor Philip begini. Saya tanya, kok kenal ini enggak? Enggak. Itu namanya ngaku-ngaku. Sok kenal, sok dekat. Matius 7 berkata, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah engkau makan semeja dengan kami? Waduh, kenal kan? Ini pasti kenal ini. Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Engkau mengajar di kota-kota kami, tapi Tuhan ngomong, nyala daripadaku, aku gak kenal kamu. Kita ngaku kenal, tapi Tuhan ngomong gak kenal. Bahaya loh saudara, kalau kita merasa sok kenal sama Tuhan. Dengan kata lain, yuk kita kejar satu ini. Orang yang being complacent, orang yang sudah berpuas diri, dia gak akan kejar pengenalan lebih dalam. Dia sudah puas. Gak mungkin dia akan kejar Tuhan untuk kenal pribadinya. Dia sudah merasa cukup kok. Aku tiap minggu ke gereja, aku dari kecil udah Kristen, aku bahkan hafal Alkitab. Belum tentu loh Anda hafal Alkitab, tapi hubunganmu dalam dengan Tuhan. Belum tentu. That's why, perintah nomor 1, anti komplasensi adalah kita kejar, kita mendekat untuk semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, coba perhatikan ayat ini. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Katakan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Terjemahan yang lain berkata, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Poin yang kedua, Anda harus mengaktifkan atau menjaga iman Anda tetap aktif. Iman tanpa perbuatan itu mati pada dasarnya. Halo, amin. Saudara harus berada dalam posisi untuk membuat imanmu itu tetap aktif. Anda harus terus bertindak, Anda nggak boleh pasif. Karena iman tanpa tindakan itu mati. Katakan amin. Orang yang sudah being complacent, nggak bisa terus menjaga. Teguh berpegang itu kalau Anda itu imanmu mulai kendor, Anda mulai lemas, nggak lagi teguh berpegang. Sesuatu itu telah kendor. Salah satu cara untuk membuat iman Anda itu tetap hidup. Saudara, Anda harus punya goal rohani. Anda harus punya mimpi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau Anda nggak punya iman, Anda nggak bisa berharap. Anda nggak mungkin punya harapan atau mimpi. Itulah sebabnya untuk menjaga imanmu tetap aktif, Anda perlu bermimpi. Anda perlu punya goal rohani. Katakan amin. Aku harus apa? Aku punya mimpi apa? Tuhan, pakai aku untuk aku bisa melayani Tuhan lebih lagi, jadi berkat lebih lagi. Saudara harus sampai di titik, jaga imanmu tetap aktif. Jangan pasif. Melayani itu pakai iman. Tapi kalau orang sudah berpuas diri, itu puas diri komplasensi, itu gak perlu pakai iman. Itu mudah, gak perlu disiplin, gak perlu iman. Ngomel, menggerutu, ya, merasa gak puas dengan gereja, sungut-sungut, itu gak perlu pakai iman, itu gampang saudara. Tapi untuk Anda itu betul-betul bersyukur, ya mengucap syukur dalam segala keadaan, itu perlu iman. Makanya orang bersungut-sungut itu gampang, tinggal ngomel aja, betul gak? Tapi untuk bersyukur itu pakai iman. Kita harus mengaktifkan iman kita. Katakan amin. Gak melayani, cuman duduk, ya mendengarkan, gak memberikan sumbangsi. Itu gampang saudara. Sementara melayani itu pakai iman. Coba tanya para asyir yang melayani. Gak mudah loh. Di Jakarta itu ada salah satu asyir kita. Dimaki-maki. Gara-gara waktu itu ada acara Pastor Philip. Berjubel udah naik di public area kita itu sudah full. Jadi kita itu menyetop orang untuk naik eskalator.
Jadi mohon maaf gak bisa naik karena sudah full, karena bahaya kalau naik eskalator bisa penumpukan, bisa kecelakaan. Waduh, kamu gak tahu siapa saya dari gereja ini, saya ini gini saya itu punya pangkat ini. Kamu saya viralkan ya, kamu saya video, dimaki-maki saudara. Untung bukan jemaat kita. Saya kagum, kamu gimana respon? Ya aku tetap minta maaf Pak, sorry Pak, tetap gak bisa naik karena bahaya. Begini, begitu. Melayani itu ada tekanan. Melayani itu bisa ada konflik. Melayani itu ada gesekan. Kalau Anda terlambat, Anda akan ditegur. Perlu disiplin. Makanya orang melayani itu pakai iman. Dia harus mengaktifkan imannya untuk melayani. Tapi kalau pasif gak perlu pakai iman, saudara. Gampang. Nah, Anda harus menempatkan diri Anda di tempat di mana Anda gak nyaman. Anda harus berani ambil resiko. Karena iman itu selalu sonanya zona iman. Sementara berpuas diri itu selalu sonanya zona aman, zona nyaman. Anda harus berpindah dari zona nyaman ke zona iman. Katakan amin. Dan zona iman itu selalu ada resiko. Katakan amin. Ada tantangan. Halo amin. Yang ketiga, coba lihat yang terakhir saudara, setelah itu kita selesai. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita, perhatikan ya, kata saling Anda perhatikan. Saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong. Dalam kasih dan pekerjaan baik, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada kata saling mendorong, saling memperhatikan, dan saling menasihati. Yang ketiga, catat baik-baik. Motivasilah orang lain. Orang yang being complacent itu tidak mau ambil tanggung jawab terhadap orang lain. Anda harus sampai di titik di mana Anda memposisikan diri, aku mau saling menasihati, aku mau mendorong orang lain, aku mau menasihati orang lain. Dengan kata lain kalau lebih saya terjemahkan, jadilah pembimbing rohani. Jangan cuma jadi jemaat biasa. Sampai satu titik, memang Anda akan dikasih makan, itu namanya bayi. Tapi kitab Ibrani berkata, dari sudut waktu seharusnya engkau sudah jadi pengajar, pembimbing rohani. Tapi yang terjadi, engkau masih minum susu. Makanya penulis Ibrani kecewa, harusnya dari sudut waktu engkau sudah harusnya dewasa. Engkau harus jadi pengajar, pembimbing, orang yang memotivasi orang, menasihati dan mendorong orang lain, menguatkan orang lain. Tapi engkau masih bayi yang perlu disuapi. Saudara, Anda harus sampai satu titik, Anda harus ambil tindakan. That's it. Aku tidak mau begini terus-terusan. Aku harus jadi pembimbing rohani. Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya lakukan, saya dulu itu waktu diutus, saya dulu itu gembala pelajar di tahun 2000, tahun 99 sampai 2001. Lalu saya itu diutus ke Manado untuk merintis gereja lokal, itu saya umur 22 tahun. GMS Manado. Saya itu nol saudara. Gak ngerti apa itu namanya, mengelola gereja itu kayak gimana. Kepemimpinan saya itu lemah sekali. Khotbah saya itu aja. Kalau gak jiwa-jiwa, Roh Kudus, pertobatan. Udah itu aja. Gak dalam khotbah saya. Sejak hari itu saya belajar khotbah. Saya ketik dari tahun itu sampai hari ini. Kalau saya persiapan khotbah itu panjang, lama karena saya ketik satu-satu. Saya file, saya dengerin khotbahnya orang, saya dulu belajar dengerin khotbah orang, saya catat. Saya ketik dulu, saya pakai buku, tapi buku kan sulit di file, hanya saya ketik. Dan saya merasa bahwa saya itu lemah di kepemimpinan. Ini yang saya lakukan. Saya mulai ngajar tentang kepemimpinan. Perlengkapi orang kepemimpinan, padahal saya belum terlalu mumpuni dalam kepemimpinan. Karena dengan saya mengajar orang, saya belajar. Sampai hari ini, saya tadi ceritakan di ibadah sebelumnya. Saudara, masa pandemi itu bagi saya itu masa yang cukup sulit.
Maksudnya secara waktu. Kenapa? Di masa pandemi atau 2 tahun terakhir ini, saya ambil S2. Itu pagi jadi malam, malam jadi pagi, makan gak bisa tidur, tidur gak bisa makan. Saya itu ya berkali-kali, Sabtu itu gak tidur sama sekali, Minggu pagi khotbah 5 kali, Sabtunya kerjain tugas. Sepulang dari khotbah, malamnya itu gak tidur, gak istirahat. Khotbah 5 kali itu saudara, saya kasih tahu, capek loh saudara. Dulu waktu saya umur 30-an gagah perkasa, sekarang sudah umur 40 sekian. Tiap kali khotbah 5 kali kok lutut saya itu kok sakit bagian belakang. Sehingga harus ditempelin salompas, tapi ini sakit saudara. Berdiri lama sekarang saya udah nggak sekuat dulu. Saya kasih tahu. Pulang dari ibadah, khotbah 5 kali, saya kerjain tugas begadang sampai pagi demi submit project. Dan itu terjadi dalam waktu 2 tahun. Urusan Jabodetabek itu tambah sibuk. Tapi ada satu momen, saya datang ke Philip, saya kok terbeban untuk mentoring regional ini aku. Saya ingin berbagi ilmu, saya mau supaya mereka maju. Bukan karena sombong. Begitu Philip, oke Fuji, kamu tak kasih surat tugas, kamu mentor regional ini. Begitu dikasih surat tugas itu, yang saya rasakan itu, thank you ya untuk kepercayaannya, sukacita sekali. Kenapa kok saya cari repot, padahal saya sendiri sudah repot. Karena dengan saya mentor pendeta-pendeta, mentor gereja-gereja lokal, mentor leader-leader, ya ngomong mereka mindset untuk menumbuhkan gereja, ya mengelola gereja, memimpin kegerakan itu gimana semuanya ngomong tentang CG, itu melelahkan tapi sukacita. Kenapa saya mau repot? Sederhana, ketika saya ngajar orang lain, saya berkembang. Ketika saya ngajar orang lain, saya sendiri belajar. Itu uang sekolah bagiku. Satu regional sudah cukup. Ada regional yang lain butuh kebutuhan. Saya ngomong sama Philip, saya kok terbeban lagi sama satu lagi regional ini. Saya kasih surat tugas. Jalan. Waduh langsung datang keliling ke kota-kotanya. Ketemu sama hamba-hamba Tuhannya, pendeta-pendetanya, meeting. Ngobrol sama mereka, ngomong tentang mindset. Ya terus meeting sama leader-leader mereka. Ngomongin tentang CG, pimpin kegerakan, mentoring selama 1 tahun penuh. Padahal regional saya sendiri sudah sibuk urusannya. Kenapa kok begitu saya dikasih surat tugas, saya ngomong sekali lagi, thank you ya buat kepercayaan. Sukacita, kenapa? Karena dengan saya mentoring orang lain, saya sendiri berkembang. Saya sendiri belajar. Menghadapi situasi ini, dan sebagainya. Kalau ada trust issue gimana, kalau ada begini gimana, dan sebagainya. Terakhir ketemu sama Ko Yudi di akhir tahun. Kita meeting dengan regionalnya Pastor Yudi. Terus saya ngomong sama kok saya lihat ada satu gereja lokal ini sudah 10 tahun kok kayaknya masih di level perintisan terus. Aku terbeban kalau Koko izinkan. Kasih saya waktu mentoring 3 bulan. Oh gak apa-apa Fuji, ayo nanti kita lakukan bareng. Oke aku thank you ya. Saya meeting, ketemu sama leadernya, ketemu sama gembalanya, ketemu sama full timernya, ketemu sama ini, ketemu sama leader-leadernya, bikin CT, bikin LC, impartasi, ikut meeting koordinasi mereka. Meetingnya jam 11 malam pula karena sepanjang hari itu banyak kesibukan. Jam 11 itu buka Zoom untuk meeting koordinasi, meeting kadep saya yang mimpin, benahin satu-satu dan sebagainya. Saya sudah repot, tapi kenapa kok saya mau lebih repot? Sederhana, akulah yang diuntungkan. Kalau aku jadi pembimbing, kalau aku jadi mentor, aku sendiri yang berkembang. Ada amin? Bagaimana dengan Anda? Anda harus berada di posisi Tuhan. Kalau memang gereja ini butuh pemimpin, kalau sel grupku butuh sponsor, aku mau Tuhan persiapkan aku. Kalau butuh sel grup lebih banyak lagi, pakai aku Tuhan jadi pemimpin sel grup. Aku mau gembalakan orang, muridkan orang. Kalau Anda sudah CGL, kalau memang satu kali, pada waktunya nanti, gereja ini butuh coach, aku akan bersedia. Aku gak akan tolak. Karena
Kalau Anda berpuas diri, Anda nggak akan pernah memotivasi orang. Anda nggak akan pernah mengambil tanggung jawab untuk memotivasi, mementor, membimbing orang lain. Karena Anda sudah being complacent. Makanya antinya adalah Anda harus paksa diri Anda untuk berada di posisi mengambil tanggung jawab atas orang lain. Katakan amin. Makanya Alkitab berkata, marilah kita saling menasihati, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang dibiasakan itu cell group, itu bukan ibadah raya. Ibadah-ibadah ada pendeta yang cari tahu ternyata di situ itu ada bilik-bilik kecil, itu bukan gereja dalam konteks begini. Ternyata pertemuan ibadah itu cell group pada zaman itu. Tapi salinglah engkau menasihati satu sama lain. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ada amin? 3 perintah ini, mendekat kepada Tuhan, jaga imanmu tetap hidup atau aktif, iman tanpa perbuatan itu 0. Yang ketiga, saudara, motivasi orang, bimbing orang. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.